tidak diperbolehkan sikat gigi setelah makan. Kenapa? Karena kalau menggunakan pasta gigi setelah makan langsung tingkat keasamannya semakin tinggi. Sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya tingkat kerapuhan akan lebih tinggi. Di Indonesia terutama apabila sudah menjalar ke pembuluh darah, dia beresiko menyebabkan terjadinya serangan jantung bahkan ke kematian. Ini yang belum banyak orang tahu, dokter ya. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi di Sentra Stage, podcastnya Sentra Medical Hospital Group, ruang ngobrol yang santai tapi penuh makna seputar dunia kesehatan. Pada episode kali ini kita akan membahas tindakan preventif terkait kesehatan gigi dan mulut, dan topik ini menjadi sangat relevan karena kebanyakan masyarakat yang datang ke dokter gigi itu sudah mengalami gejala seperti gigi sakit ataupun juga keluhan-keluhan lainnya. Padahal berbagai masalah kesehatan gigi dan mulut itu dapat diatasi ya dengan berbagai tindakan preventif yang tepat dan teratur sehingga pasien tidak perlu harus menunggu sampai giginya sakit dulu baru ke dokter gigi. Nah, pada kesempatan ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang akan menjadi narasumber untuk membahas topik ini. Beliau adalah Dr. Gigi Reski Putra Oktoria, ya, dokter gigi dari Sentra Medical Hospital Cisalak. Apa kabar, Dok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kabar ya? baik, Dok. Sehat, Dok. Alhamdulillah, senang bisa ngobrol-ngobrol nih, dapat giliran ya. Giliran, Dok. Dapat giliran ya. Saya panggil Dokter Rizky aja. Dokter Rizky. Dokter Rizky, oke. Dok, ini terkait dengan kesehatan gigi ya. Hal yang paling basic sebenarnya ya, kalau kita berbicara kesehatan gigi dan mulut, ya pasti sudah tahu ya masalah sikat gigi yang baik dan benar dan sebagainya. Tapi kali ini mungkin saya pengen tanya, Dok, di praktiknya Dokter Rizky sehari-hari, Dok ya, misalnya pasien gigi itu biasanya datang dalam kondisi seperti apa sih, Dok? Apakah benar mereka selalu datang dalam kondisi giginya udah sakit banget atau seperti apa begitu? Wah, betul sekali, Dok. Kalau dibilang selama berpraktek dalam kurun waktu 1 bulan saja, itu hampir rata-rata di atas 60% pasien yang datang pasti memiliki keluhan. Bukan pasien yang datang untuk kontrol atau kegiatan rutin pemeriksaan gigi dan mulut. Jadi memang bisa dipastikan dengan keluhan, baik keluhannya sakit maupun keluhan tidak nyaman. Seperti itu. Karena memang masyarakat kita ini, pasien terutama masih merasa ke dokter gigi kalau kondisinya sakit. Berarti selama tidak ada keluhan dia nggak pernah datang ke dokter gigi. Bisa begitu nggak sih, Dok? Betul sekali, Dok. Bahkan meskipun sudah pernah jadi pemeriksaan, sudah diedukasi, kalau memang dia merasa kemarin sakit, misalnya kita syukur kita bisa tangani dengan baik, dia sakitnya hilang, kita sudah sampaikan kontrol kembali ya, nanti itu bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, baru habis kita nggak pernah sakit. Syukur, kita satu sisi berdoa selalu bersyukur pasien tidak sakit, tapi ternyata goals-nya belum tercapai. Oke. Nah, kalau menurut analisanya Dokter Reski sebagai seorang dokter gigi, kenapa orang suka datang atau enggak kayak kondisi seperti ini datang sudah sakit? Apakah memang organ gigi itu terlalu didiskriminasi? Gigi mah nggak menimbulkan kematian kok ya gitu Iya. loh. Itu bagaimana nih, Dok? Betul sekali, Dok. Dengan banyaknya informasi seharusnya pasien itu bisa lebih aware karena penyakit gigi dan mulut ini fatal. Jika sudah terjadi, kasusnya cukup banyak di Indonesia terutama apabila sudah menjalar ke pembuluh darah, dia beresiko menyebabkan terjadinya serangan jantung bahkan ke kematian. Ini yang belum banyak orang tahu, dokter ya. Betul, dia lebih kalaupun tahu lebih ke arah oh iya tapi kan itu kalau bengkak, kalau sakitnya hebat. Nah, tapi sedangkan segala sesuatunya itu bisa saja terjadi kapanpun. Yang masyarakat atau pasien ini kurang pahami bahwa terutama terkait pembiayaan atau pendanaan. Kalau dia lakukan dengan sedini mungkin, masih lubang kecil atau dia pencegahan, pasti dia akan lebih efisien, dia tidak merasakan sakit, dia unit cost tidak terlalu tinggi. Nah, sedangkan banyak pasien juga yang merasa kenapa sih saya nggak mau lagi ke dokter gigi, karena juga salah satunya adalah faktor unit cost yang cukup atau biaya yang cukup tinggi yang harus mereka keluarkan. Terlebih, padahal mereka tahu kalau sakit gigi itu ngilu doang, yang penting nggak usah minum dingin. Ngilunya kalau minum dingin doang, jadi besok nggak usah minum dingin. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya ketika sudah sakit terus-terusan, berhari-hari, 24 jam nggak hilang, baru dia
datang ke dokter gigi. Seperti itu. Jadi tadi dokter sudah sempat menyinggung bahwa salah satu hal yang misalkan giginya tidak dirawat dengan baik ada itu bisa mengakibatkan penyakit jantung. Betul, dokter. Nah, ini mungkin pentingnya tindakan deteksi dini atau preventif lah ya, Dok ya, Betul. pencegahannya. Nah, kalau begitu, Dok, perawatan gigi preventif itu bagaimana sih, Dok, perawatan gigi preventif? Baik, Dok. Yang dimaksud dengan perawatan gigi preventif atau preventive in dentistry itu adalah perawatan kedokteran gigi di bidang kedokteran gigi yang sifatnya pencegahan. Mencegah untuk apa? Mencegah untuk terjadinya karies. Oke, Kita bilang satu nih. karies nomor Oke. satu deh. Jadi karies, terutama karies dulu. Karena hampir di atas 50% penelitiannya bahwa angka terjadinya penyakit gigi dan mulut itu diawali dengan adanya karies atau lubang atau bahasa awamnya ada lubang. Baru yang kedua adalah penyakit periodontal, penyakit gusi, baru yang lainnya sampai tertinggi. Nah, hal ini berarti pencegahan untuk terjadinya karies yang paling utama jelas tadi Dokter Helmi juga sudah sampaikan. Kita seringkali terkait sikat gigi. Dok, saya banyak pasien yang sudah, dok, saya sudah sikat gigi. Saya juga nggak makan manis. Saya nggak doyan coklat-coklat amat. Saya nggak makan permen-permen. Kok saya tetap bisa, gigi saya tetap rapuh. Nah, jadi yang dikatakan pencegahan kedokteran gigi itu adalah pencegahan yang holistik dan berkesinambungan. Nggak cuma sikat gigi doang. Jadi ternyata pasien itu banyak yang tidak memperdulikan bahwa satu, oke, dia sudah tidak melakukan konsumsi manis yang berlebihan. Tetapi dia nggak pernah mau sikat gigi malam sebelum tidur. Alhasil dia tidak makan permen, dia tidak makan coklat, tapi dia tidak sikat gigi malam sebelum tidur. Ketika dia tidur, dia bawa sisa makanan nih, yang dari tadi pagi atau yang dari tadi siang. Itu yang pertama. Yang kedua, dok, saya juga sikat gigi, tapi saya masih doyan. Mungkin konsumsi manisnya nggak berupa permen. Ini yang tidak disadari. Saya ternyata peminum kopi berat. Tapi bukan kopi pahit. Nah, misalnya kopi susu, kopi manis. Nah, itu semua mengandung gula. Nah, yang ketiga adalah yang paling sering yang saya banyak temukan dari hampir 10 tahun terakhir ini, banyak pasien itu tidak mengetahui tentang penggunaan dental floss atau benang gigi. Karena banyak terjadinya karies itu tidak hanya semata-mata dari lubang dari atas, tapi ada lubang dari sela-sela. Dan banyak pasien yang datang ke kita gitu ya, ke kami, posisi kondisi lubangnya itu sudah di sela-sela gigi. Nah, itu salah satu terhadap pencegahannya apa? Pembersihan yang kurang. Saya sudah sikat gigi, tidak cukup gitu. Jadi kalau ibarat kita punya kendaraan nih, cuci mobil, dok, padahal saya setiap hari cuci mobil. Coba deh, 6 bulan sekali atau setahun sekali pasti disuruhnya apa? Polising kah? Kontrol? Atau coating? Nah, sekarang terkenal dengan coating. Nah, begitu juga ternyata di gigi itu ada yang namanya coating. Coatingnya berupa nanti fluoridasi. Jadi pencegahannya yang paling sering baik adalah sikat gigi, penggunaan benang gigi, dan yaitu pelapisan gigi dengan berupa fluoridasi atau coating. Seperti itu, dok. Oke. Dok, berarti permasalahan gigi yang masih bisa kita cegah itu termasuk salah satunya karies kan? Karies. Bisa kita cegah, bisa kita atasi begitu sebelum terjadi. Tapi kalau permasalahan kayak periodontal atau penyakit mulut lainnya, apakah masih bisa kita cegah begitu dok di awal? Sangat bisa, dok. Bagus sekali, dok. Jadi memang pasien itu salah satunya adalah yang pertama tadi karies. Pencegahan karies sedini mungkin adalah kita melakukan yang namanya screening. Nah, jadi kita lakukan namanya screening. Nah, screening inilah yang menjadi pintu utama. Kapan sih lah waktu yang sesuai dengan data di jurnal bahwa kapan dilakukan screening yang terbaik? Dimulai dari 6 bulan setelah gigi itu tumbuh di dalam mulut. Jadi kalau ditanya preventif yang terbaik, jelas dari mulai masih bayi. Jadi kalau dia, dok, anak saya tumbuh karena mulai saat ini cukup banyak nih, dok. Kasusnya lagi cukup banyak. Saya sampai pasien, saya sangat senang kalau dapat pasien anak umur 1 tahun, 2 tahun lagi lucu-lucunya. Jadi saya lebih ke arah wise dengan alhamdulillah nih pasiennya berarti orang tuanya sudah tinggi, udah aware banget, sudah tinggi informasi tentang pencegahan. Tapi ternyata enggak. Ketika saya dapetin anak usia 1,5 tahun, 2 tahun, bahkan kalau ngikutin periode pertumbuhan gigi anak itu diselesai di usia 2 sampai 2,5 tahun, ketika dia datang di 1,5 tahun kan
logikanya belum tumbuh banyak nih kan. Tapi ternyata sudah ya ada yang namanya white spot atau yang sudah terjadi, bahkan terjadi karies. Nah, hal ini ternyata benar sesuai dengan penelitiannya. Harusnya kapan sih? Sejak 6 bulan setelah gigi itu tumbuh di dalam mulut sang anak gitu ya. Itu mulai diperiksakan agar apa? Agar anak itu satu tidak lagi takut. Jadi nggak tadi yang sudah kita sampaikan di awal, jangan sampai datang ke dokter gigi dalam kondisi sakit. Kebayang dok, orang dewasa aja banyak yang takut. Anak 2 tahun lagi atau anak 1 tahun datang ke dokter gigi dengan kondisi sakit, dia pasti beranggapan, wah mau disuntik nih giginya, padahal hampir ya kita sepengalaman saya hampir tidak mungkin tindakan dilakukan yang penyuntikan yang seperti itulah pada anak-anak 1-2 tahun. Jadi memang dimulai dari pemeriksaan secara rutin 6 bulan, waktu yang sangat tepat adalah 6 bulan karena ini adalah waktu atau yang sudah diteliti untuk seseorang itu bisa kembali lagi menimbulkan permasalahan pencegahan yang salah satunya selain karies yaitu adalah penyakit periodontal yang dimana kita sering kenal adalah dengan adanya scaling atau karang gigi dok untuk pembersihan karang gigi karena penyakit periodontal yang paling sering ditandai itu adalah dengan adanya kalkulus atau karang gigi. Nah itu penting bahwa pasien menganggap remeh karang giginya sedikit belum banyak, tapi ketika dia sudah banyak dia menumpuk itu fatal. Dia menyebabkan terjadinya kegoyangan gigi, bahkan bisa menjadi pintu masuk terjadinya penyakit gigi dan mulut yang bisa menyebabkan serangan jantung juga. Nah, sama yang paling sering lagi yang bisa kita cegah di usia kita yang sudah imut-imut ini. Sudah tidak muda lagi. Sudah tidak muda lagi. Bahkan kalau di negara yang sudah mementingkan kesehatan gigi dan mulut, dilakukan tindakan operasi atau odontektomi di usia remaja 15-17 tahun sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada gigi di sebelahnya. Misalkan dalam hal ini gigi yang mau dicabut atau yang diodontektomi adalah gigi bungsu nomor 8. Sehingga tidak menyebabkan. Nah, banyak yang datang ke dokter gigi terlambat di usia 25 tahun bahkan baru 25 tahun karena usia pertumbuhannya di 17 tahun itu pun sudah terlambat terkadang. Jadi banyak yang sudah gigi 7-nya sudah terjadi karies. Jadi pencegahan itu penting. Jadi nggak hanya masih tadi udah kita sepakati udah ada dari awal, dari dia masih bayi, ada dia usia remaja maupun di usia misalnya baru ngelihat podcast ini mungkin nanti kan baru dapat informasi ini, ya jangan lagi ditunda lagi. Jadi nggak ada istilah kata ditunda, ya segera mungkin untuk diperiksakan. Oke, ini cukup jelas nih, screeningnya udah jelas ya. Nah kalau gitu dok, tanda awal nih orang tahu gigi saya bermasalah, karena selama belum ada keluhan dia nggak tahu nih kalau giginya bermasalah. Tapi kalau sudah aware mengenai tanda awal giginya ada masalah itu seperti apa sih dok? Tanda awal terjadinya masalah di gigi. Jadi kita bisa bagi dua dulu. Pertama, gigi itu terdiri dari giginya itu sendiri atau jaringan kerasnya sendiri maupun jaringan lunaknya atau gusi yang suka menempelnya. Nah, untuk yang giginya itu sendiri seringkali ditandai dengan adanya warna kehitaman atau kecoklatan pada bagian gigi atau pada leher-leher gigi terjadi warna putih. Jadi pada anak-anak terutama dia merasa, dok kok gigi saya mulai ada putih-putihnya ya. Putihnya biar healthy people tahu, lebih kayak arah misalnya anggaplah kita makan sebuah kue, terus ada kayak mungkin orang awam suka bilangnya jigong atau plak, seperti itu, nempel di bagian dekat-dekat leher gigi atau di dekat-dekat gusi, warnanya agak keputihan. Nah, tapi ketika kita sikat atau kita lap nggak hilang. Gitu. Jadi dia udah bukan bagian lunak. Nah, itu namanya proses demineralisasi. Jadi mineral-mineral di dalam enamel giginya sudah terjadi pengurangan. Nah, jadi dok saya rajin sikat gigi, saya nggak jarang makan manis, tapi mungkin akibat salah teknik menyikat giginya, tidak rajin kontrol ke dokter gigi. Nah, si white spot ini kita sebut namanya dia white spot. White spot adalah cikal bakal terjadinya karies karena posisi demineralisasi tadi. Nah, pasien itu tidak aware di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai ada garis-garis hitam. Sebenarnya nggak sampai dari garis hitam dulu. Sebenarnya kalau kita lihat detail, itu awalnya putih dulu pasti. Nah, kalau sudah sampai ada hitam, itu berarti sudah ada intervensi kuman.
Makanya sudah mulai terjadi karies. Baru yang ketiga adalah mulai ngilu. Nah, itu udah ciri khas pasien yang biasanya datang akhirnya dengan kondisi sakit tuh dok. Jadi dia sering kali, padahal kita datang dengan kondisi sudah, kita tanya nih, ini pernah ngilu nggak? Pernah dok, tapi kalau makan manis. Pernah dok, kalau makan dingin atau minum dingin atau minum es. Nah sebenarnya gigi yang sehat kan nggak boleh sakit, kan nggak boleh ngilu. Maka harusnya ketika tanda-tanda itu sudah terjadi, meskipun pasien tidak bisa melihat nih kadang, dia tidak bisa melihat ada warna putih di leher giginya, atau dia tidak bisa melihat ke hitam-hitam gitu ya. Apalagi kalau misalnya posisi giginya atas, dia kan nggak bisa ngeliat ya. Tapi mulai ngilu, harusnya dia segera ke dokter gigi untuk diperiksakan. Dok, tapi apa benar minuman es dan minuman panas itu merusak gigi? Kalau mengikuti tata, bukan aturan ya, lebih ke arah kalau dibilang tubuh kita ini punya batas maksimal. Kalau ditanya gigi itu sekarang dokter bisa gimana kita ketahui, gigi merupakan bagian terkuat di dalam tubuh kita. Yang tidak bisa mudah atau tidak bisa dihancurkan. Sebagai contoh, sekarang mulai banyak apabila terjadi kecelakaan pesawat, yang diminta dari tim DVI adalah gigi dok. Berarti dengan pesawat yang meledak sekalipun, gigi untuk proses DVI ya dok. Untuk proses DVI, gigi itu sangat kuat. Tapi gigi ini musuhnya siapa? Asap. Seperti batu besar, dia kita pecahkan sulit, tapi kita kasih tetes air sedikit-sedikit, nah begitu juga gigi terkena asam. Jadi gigi itu merupakan bagian paling kuat yang sudah dibuktikan, tapi dirusak dengan apa? Dengan kebiasaan buruk kita sendiri maupun dengan kondisi asam mulut yang berlebih. Jadi kalau dokter bilang, dok panas, enggak juga, karena gigi itu punya kekuatan meledakkan pesawat, kebakar, bahkan mohon maaf sampai gosong orang itu, tinggal isi tulang, giginya tidak kenapa-napa, giginya tetap bagus. Jadi kalau dari sisi panas, begitu juga dingin. Dingin, seberapa dingin sih dok? Kalau misalkan dingin yang normal itu kan adalah ice cream, anggaplah seperti itu. Tapi kalau misalkan terus-terusan makan es, yang rusak tuh bukan dinginnya dok. Yang rusak itu adalah es batunya digigit. Itu yang sering datang. Kan kadang es serut tuh dok, kadang kan balok esnya masih suka suka digigit. Ya, kalau dia cuman digigit dan ditahan, gigi itu harusnya kuat untuk menahan sensasi dinginnya. Tapi kalau untuk digigit secara kuat dan dipecahkan, nah itu berkaitan dengan nilai kekuatan gigitnya. Jadi kalau dibilang sebenarnya yang pasti yang nggak boleh panas ketemu dingin dok, nanti jadi panas dingin. Nah itu yang menyebabkan dari sisi, kalau kita lihat seperti tembok atau dinding rumah bagian luar, suka kita lihat ada retakan-retakan. Nah itu kayaknya kalau dokter konsumsi panas dan dingin dalam waktu yang bersamaan, potensi untuk terjadinya crack atau fraktur kecil di dalam enamel gigi itu bisa terjadi. Oke, tadi dokter sempat bilang ada keluhan pasien, saya sudah sikat gigi kok dok, gitu, pagi, malam sebelum tidur, bla bla bla. Tapi terkait dengan teknik menyikat gigi juga kan dok, ada kan orang yang ya sikat gigi, tapi apa sudah betul teknik menyikat giginya itu? Nah itu gimana sih dok terkait teknik menyikat gigi? Betul, saya sangat concern terutama pada pasien-pasien yang datang dengan kondisi keluhan giginya tidak berlubang, tapi masalahnya banyak di masalah jaringan atau gusi. Dalam hal ini karena giginya cukup banyak, atau dia terjadi penurunan gusi atau resesi gingiva, bahkan terjadi resorpsi gigi. Nah itu saya concern bahwa saya suka tanya, kita di poli selalu siapkan model gigi dan sikat gigi. Coba dong tunjukin, praktekin sikat giginya kayak gimana sih. Nah nanti jadi kita bisa lihat tuh, jadi sehingga kita bisa intervensi. Kadang kalau kita duluan yang kasih tahu, betul, dia merasa udah bener kok. Nah, pas kita lihat ternyata mereka itu hanya menonton atau melihat video, jadi seolah-olah seperti itu mereka biasa lakukan, padahal ternyata tidak. Jadi makanya kita kasih dulu, coba gimana kerjakan yang biasa, terutama yang paling sering remaja atau anak-anak ya, coba kerjain. Nah ternyata di situ juga kita bisa melihat dok, kita bisa melihat
seorang anak itu atau seorang pasien itu dia sikat gigi atau tidak, rajin atau tidak. Kalau dia rajin, sikat giginya fasih dok, bener. Maksudnya mau tekniknya salah, tapi dia membiasakan, saya selalu sikat gigi seperti ini dok. Tapi kalau yang sikat giginya udah sehari cuma sekali, atau bahkan lupa, atau bahkan bisa 3 hari nggak sikat gigi, itu akan ketahuan. Nah, itu udah salah satu ciri-ciri yang nggak pernah sikat gigi malam ya. Itu jadi kita kasih tahu. Jadi memang ada teknik yang biasa saya lakukan kepada pasien itu, kita selalu berikan teknik bas. Jadi mungkin betulan lagi nggak ada modelnya ya. Jadi nanti kita bikin khusus lah ya. Khusus teknik bas yang dimana sikat gigi itu yang paling utama adalah semua gigi itu rata-rata permukaan gigi itu ada yang terdapat di dalam mulut itu sekitar rata-rata 3 bidang dok. Bagian depan fasial, bagian dalam baik itu langit-langit palatal atau lingual bagian lidah, dan bagian oklusal atau menggigit untuk mengunyah. Maka setiap 3 bagian tersebut wajib mendapatkan gerakan masing-masing minimal 4-5 kali bolak-balik di dalam satu treatment menyikat gigi. Dan total sudah dihitung di dalam penelitiannya tidak lebih dari 2 menit. Jadi buat para healthy people, jadi kalau yang masih, dok saya buru-buru, 2 menit apakah waktu yang lama? Tidak. Apalagi kalau itu dilakukan malam sebelum tidur. Mau tidur sama kuman, senang tidur sama kuman kan? Enggak gitu. Jadi tekniknya harus sesuai. Nah itu yang kedua. Tadi saya sudah sampaikan juga dok bahwa healthy people itu harus mulai membiasakan diri dengan menggunakan dental floss atau benang gigi. Itu saya lebih concern ke sana karena banyak sekali permasalahan giginya bagus, rapet, dia tapi tidak mau melakukan pembersihan di sela-sela. Itu penting. Nah, ini buat healthy people yang merasa udah rajin datang ke dokter gigi atau bahkan belum rajin juga ke dokter gigi, tapi saya udah rajin dok sikat gigi, saya udah nggak konsumsi manis, tapi ternyata rata-rata penyakitnya mulai dari sela-sela gigi. Seperti itu. Jadi penting dok ya menggunakan dental floss itu ya. Dental floss. Dan kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi. Oke. Nah dok, selain sikat gigi yang tekniknya salah, kira-kira ada hal-hal yang sepele mungkin sering diabaikan gitu dok. Selain sikat gigi yang salah, apa sih? Oke. Karena tadi fokus kita di pencegahan ya dok ya. Yang pertama jelas adalah sikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Itu minimal. Sebagai seorang manusia pasti kita inginnya optimal dan maksimal bahkan gitu ya. Kenapa giliran untuk urusan kesehatan kita harus pilih yang minimal. Jadi kalau ngikutin aturan sebenarnya 1 sikat gigi pagi dan malam, terutama malam sebelum tidur. Yang kedua, ini mungkin buat healthy people, tidak diperbolehkan sikat gigi setelah makan. Habis makan langsung sikat gigi nggak boleh? Nggak boleh. Yang dimaksud tidak boleh itu apa? Tidak boleh menggunakan pasta giginya. Jadi kalau healthy people mau merasa, oke, saya harus, Sobat Sentra ini mau merasa, dok saya nggak biasa, habis saya mau rapat gitu kan, nggak enak kalau habis makan dan segala macam. Takut mulutnya apa ya? Iya, entah bau, entah takut ada yang nyelip-nyelip. Nah sebenarnya lebih baik tidak menggunakan pasta gigi, tapi tetap disikat. Kenapa? Karena kalau menggunakan pasta gigi setelah makan langsung tingkat keasamannya semakin tinggi, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya tingkat kerapuan akan lebih tinggi. Karena tadi saya bilang kan bahwa bom pesawat meledak, gigi masih utuh dok. Tapi musuhnya asam. Nah, asamnya dari mana ya? Kita buat sendiri ternyata. Terlepas lagi dari pasien-pasien yang memang pengkonsumsi asam nih, tukang makan cuka, tukang makan rujak yang terlalu masam, seperti itu. Asinan, cuka ya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Nah, ternyata saya nggak kayak gitu loh dok. Saya tidak, tapi ternyata dibuat kita sendiri. Jadi sikat gigi setelah makan baik, tapi gunakan tidak menggunakan pasta gigi. Kalau mau menggunakan pasta, kasih jarak antara 30 sampai 45 menit setelah itu baru dia boleh. Makanya jangan anak-anak kita nih kalau misalnya mau berangkat sekolah, sarapan, habis itu harus dong dia sikat gigi biar dia bersih. Dia disikat tapi tanpa pasta. Jadi yang saya rasa yang paling krusialnya itu ada di penurunan tingkat asam dan penggunaan benang gigi sih dok. Benang gigi, oke. Nah dok, tadi makanan manis kan udah disinggung ya. Makanan manis juga bisa
mempengaruhi kesehatan gigi ya. Ya. Nah, kalau begitu dok, ada nggak sih misalkan tindakan lain untuk apa ya, untuk menjaga kesehatan gigi? Sikat gigi udah pasti. Ada nggak cara-cara lain supaya gigi kita tetap bagus, tetap sehat, nggak ada keluhan, nggak ada nyeri gitu? Baik, ini yang lagi banyak tren yang dibilang dengan istilah pencegahan atau preventive dentistry berupa fluoridasi, dok. Fluoridasi. Ya. Mungkin ini juga sedikit saya sampaikan bahwa di luar sana juga lagi ngetren tentang terkait dengan istilah imunisasi gigi, dok. Nah, jadi imunisasi Oke. gigi itu kita mungkin imunisasi gigi yang bisa kita ambil itu adalah istilah terkait pencegahannya. Mungkin kita coba kerucutkan di pencegahannya. Nah, pencegahannya berupa apa? Selain tadi udah kita bahas screeningnya, kita udah bahas pencegahannya berupa pemeriksaannya. Nah, sekarang ada nggak yang pelapisannya? Udah sikat giginya udah rajin, udah 6 bulan benar. sekali ke dokter gigi, setelah dental floss sudah. Gimana nih pencegahannya? Tidak makan yang asam segala macam. Ada yaitu istilahnya tadi yaitu coating atau penggunaan fluoridasi. Jadi penggunaan fluoride dengan dosis yang cukup sesuai, dilapis di minimal 3 sampai 6 bulan sekali, dok. Jadi kalau dok kan di pasta gigi kita sudah ada Iya, fluoride. katanya udah mengandung fluoride. Betul, dok. Tapi kadarnya terlalu ringan dan kecil. Apalagi kalau tadi tekniknya yang salah. Nah, sedangkan kalau hal ini dilakukan oleh profesional dalam hal ini dokter giginya dengan proses aplikasi yang sesuai, dia layer by layer, gigi seluruh permukaan gigi dia pastikan terkena, dan after itu dia tidak boleh ada beberapa, tidak boleh makan, tidak boleh apa sampai waktu. Nah, itu prosesnya dia menyerap. Jadi fluoride-nya bisa penetrasi ke dalam si enamel gigi yang akhirnya dia bisa melapis si gigi tersebut. Nah, dan hal itu sifatnya diulang, ada pengulangan. Jadi kalau kayak kita di ibaratnya di mobil, coating itu yang bagus kan sebenarnya antara 6 bulan sampai 1 tahun sekali diulang. Jadi begitu juga gigi, pencegahan tadi sudah bagus sekali, udah rajin, udah bagus. Apa nih? Berarti ada penambahan, yaitu adalah penggunaan coating atau yaitu berupa fluoridasi. Seperti itu. Nah, kalau begitu dok, siapa saja yang mungkin ini udah harus fluoridasi nih, atau apakah dari anak-anak udah bisa difluoridasi, atau ini kayaknya khusus cocok buat orang tua deh karena giginya udah mulai kropos atau apa gitu dok? Baik, dok. Kalau pada dewasa untuk penggunaan fluoridasi secara optimal sudah tidak seefektif pada anak-anak. Karena pada anak-anak itu, terutama pada gigi susu, dia tubuh lidah intinya masih cukup besar, jadi dia masih penetrasi untuk si obat ini bisa masuk dengan baik. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya dia untuk menjaga agar gigi susu ini tetap stay di dalam mulut untuk proses pencegahan dan pertumbuhan gigi berikutnya. Jadi kalau memang, sedangkan kalau pada orang dewasa, boleh nggak dok fluoridasi? Sangat boleh, juga dianjurkan. Namun efektivitasnya nggak bisa cuman pakai fluoride gitu. Jadi ada tindak lanjut yang dimana harus dibedakan antara ini gigi masih masuk di dalam kategori pencegahan atau jangan-jangan sudah banyak yang lubang-lubang kecil yang harus kita ganti dengan penambalan gitu. Jadi penambalan atau sealant istilahnya. Sealant, kalau penambalan mungkin udah sifatnya udah karies yang cukup besar, udah jelas. Tapi kalau misalnya dia bawa pencegahan, itu kita namanya sealant. Itu adalah termasuk di dalam preventif. Jadi sehingga si giginya dalam-dalam lakukannya atau fosanya atau dalam-dalam dia tidak perlu lagi pembersihannya terlalu sulit. Itu namanya di sealant, di basis seperti itu. Jadi kalau pada dewasa dilihat dan biasanya kalau fluoridasi itu sangat dianjurkan pada anak-anak, terutama pada usia gigi-gigi yang masih banyak gigi susunya dok. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga dilakukan pada usia remaja dan dewasa ya. Betul, bisa dilakukan dan tapi pencegahannya lebih banyak lagi kalau pada usia dewasa, dan itu ada yang namanya ronsen gigi dok. Saya juga tadi pencegahan. Kita namanya pencegahan itu tadi kita udah screening. Dari screening ternyata kita tentukan, oh ini kariesnya udah dalam belum ya gitu. Kalau misalnya belum dalam, kita bisa nih lakukan sealant. Oh ternyata dia udah dalam. Nah di mana kita tahu? Satu, jelas menggunakan ronsen. Kita ronsen giginya, kita bahkan bisa melihat ternyata ada yang nggak bisa kita lihat pakai kasat mata. Ternyata oh kan ada di sela-sela giginya
ternyata sudah terjadi perbedaan warna, ada radiolucent radiopaknya sudah berbeda. Oh ternyata di sini nih ada karies. Nah itu yang makanya belum tahu. Dan yang kedua, saya juga sering sampaikan bahwa pasien itu apa sih yang dikatakan pencegahan? Terutama, dok saya sudah rajin sikat gigi saya nggak pernah ada berlubang, tapi mohon maaf gigi saya crowding atau berjejal. Iya. Itu masuk di dalam pencegahan untuk segera dilakukan penggunaan kawat gigi atau ortodontik. Karena apa? Gigi yang bertumpuk setelah ketika kita menyapu atau membersihkan sikat gigi, hanya memodal sikat gigi, dia punya kayak gini. Kita nyikatnya dari depan aja. Ini sela-sela ini nggak kebersih dok. Iya. Jadi penting sekali. Bahkan ortodontik itu menjadi juga sebagai treatment pencegahan untuk giginya diratakan agar apa? Pembersihannya lebih mudah, sehingga tidak terjadi di sela-sela. Jadi tidak hanya pasien mulai sekarang, banyak pasien saya yang usianya sudah 50 tahun dok, 50-60 tahun, mau tidak mau akhirnya karena kondisinya sehat, bagus, pasiennya sangat kooperatif, akhirnya saya rujuk ke dokter ortodontik untuk dilakukan pemasangan kawat gigi di usia di atas 50 tahun. Gitu ya. Dan itu cukup baik untuk si pasien. Akhirnya dia bukan hanya merasa dia lebih cantik atau lebih ganteng, bukan. Dan banyak loh dok bapak-bapak yang maksudnya ketika dia mau, oh, oke dok, saya penting nih karena saya nggak mau sakit. Intinya saya tidak mau di usia 50 tahun, dan kemarin ada yang pasien saya 60 berapa, saya rujuk mau Pakai kawat gigi. pakai kawat gigi. Ya nanti decisionnya ada di dokter ortodontiknya yang apakah tulangnya masih bisa dilakukan apa segala macam. Tapi ketika banyak datang lagi kembali ke saya untuk kontrol, dia sudah pakai, happy banget dok, karena dia tetap mau sehat tujuannya, bukan masalah estetik. Nah dok, kalau begitu idealnya kapan sih seseorang itu harus kontrol ke dokter gigi? Idealnya waktu yang tepat untuk kontrol ke dokter gigi sebelum sakit, itu idealnya. Jadi setelah mendengar tampilan ini gitu ya, mendengar video ini, saya rasa bikin appointment sekitar 1-2 minggu ke depan dan dilakukan secara rutin minimal 6 bulan sekali. Karena itu adalah waktu yang sangat tepat untuk kita melihat ada karang gigi, ada karies, dan atau ada lesi-lesi putih yang menyebabkan terjadinya lubang atau berikutnya. 6 bulan. 6 bulan. Dan setahun 2 kali berarti dok? Minimal. Nah makanya kalau saya selalu sampaikan kepada ayah bunda gitu ya, orang tuanya si pasien, minimal pada saat mereka libur sekolah. Jadi mereka punya kebiasaan libur sekolah ke dokter gigi. Itu jadi program libur sekolah ke dokter gigi, bukan sakit ke dokter gigi. Iya. Ya, ini dok, kebanyakan juga orang tua kan suka menuruti kemauan anak-anak, takut nggak mau, orang tua juga jadi ikut-ikutan. Ya udah deh, daripada anaknya saya rewel di sana, cranky segala macam, udah deh nanti deh dokter giginya nanti dulu. Nah ini apa himbauan buat para orang tua, buat para ayah bunda supaya anak-anak yang takut periksa, takut kontrol bisa bersemangat gitu loh, mau gitu ke dokter gigi. Oke. Buat ayah bunda nih yang harus punya semangat, satu, jangan pernah menakut-nakuti anak ke dokter gigi. Nanti ke dokter gigi disuntik, nanti ke dokter gigi dicabut. No. Jadi makanya sesuai dengan topik kita yang bagus ini adalah preventif. Sebelum sakit, lakukan pemeriksaan ke dokter gigi. Lalu yang kedua, apabila ada pemeriksaan di sekolah yang dilakukan, maka segera lakukan, berikan jadi anaknya diberikan izin untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga, berikanlah edukasi, ayah bunda bisa lihat betapa bahayanya karies gigi bisa menyebabkan. Nah itu bisa memberikan edukasi sedini mungkin agar yuk kita periksa yuk. Nah dan berikanlah tanggung jawab yang besar, dimulai dari banyak pasien saya juga dimulai dari orang tuanya dulu yang ke dokter gigi. Jadi ajak anaknya ke dokter gigi untuk ayah dan bunda, bukan untuk dia. Nah, lihat nih, ayah dan bunda datang ke dokter gigi untuk periksa secara rutin. Dan sangat bersyukur dok, banyak impact yang bagus. Kalau misalkan saya punya pasien, anaknya nangis, nggak mau datang ke dokter gigi. Ketika melihat gigi ayah bundanya buruk, ini ada 2 tipe ya, buruk, ayo, nggak mau kan kayak abah bunda? Iya, aku nggak mau kayak gitu. Ada yang punya semangat. Jadi memang kita mulai dari ayah bundanya dulu yang
periksakan, datang ke dokter gigi, berikan dia motivasi, datang. Dan di Sentra Medica cukup baik kok dok, kita boleh masuk. Dan yang kedua, ajak coba ada pembanding. Misalkan dia punya kakak atau adik, ya adik lah misalnya gitu. Jadi kita punya adiknya bersih nih, giginya lebih bagus. Suruh dia yang periksa. Nanti kakaknya lebih, adik saya saja berani. Nah itu jadi dia bisa termotivasi. Jadi kalau kadang suka pasien saya juga banyak yang ngelihat pasien yang keluar anak-anak. Jadi ketika dia ngerasa lebih tua, yang anak kecil aja berani, masa saya mesti takut. Jadi key-nya ada di orang tua, coba periksakan. Dan yang kedua, tidak boleh nakut-nakutin ke dokter gigi. Dan yang ketiga, balik lagi harus pencegahan. Jadi sebelum sakit, jadikan kebiasaan baik untuk periksa ke dokter gigi sebagai bentuk pencegahan. Oh, tuh. Bagus banget ini dok. Jadi jadikan orang tua sebagai role model ya. Jadi jangan cuma menakut-nakutin, tapi orang tua harus memberikan contoh. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Rizky, ini bermanfaat banget ilmunya. Mudah-mudahan Amin. Sobat Sentra yang nonton ya jadi semakin paham ya. Apalagi punya anak ya, supaya bisa jadi role model buat anak-anaknya bahwa periksa kesehatan gigi itu penting. Oke, baik. Sobat Sentra, demikian obrolan saya bersama dengan Dr. Rizky ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa untuk follow dan subscribe seluruh video-video yang ada di akun YouTube Sentra Medica Hospital Group untuk mendapatkan informasi menarik seputar dunia kesehatan lainnya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.